Ya, mudah-mudahan orang sadayana sing kaangkan sing diangkan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang sadayana kenging syafaah dunia sinarang akhiratna malah mandar orang sadayana biasa lebet ke surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ngalajeng acara salajengna nyaeta acara inti, acara Mau'idatul Hasanah, acara tausiah siraman rohani anu bade dikapayunkeun ku pimpinan Majelis Dakwah As-Syukur. Mangga bade dikapayunkeun ku kersana Abah Rahmat Syukur. Waktu sinarang segala kehormatan disanggakeun ka manggana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kahatur Bapak Lurah nu dipihormat ku urang sadayana, Bapak Yadi Sugiarto. Leres Bapak Yadi abdi rakyat Margawati di Lurahan Kupaya. Mantap kan? Payadinya baik hati, tiap pagi berseri-seri, walau tidak minum Kopi sedikit rasa peduli. Yang ngomong rakyatnya Pak Lurah, bukan saya. Juga Bapak Babinsa dan seluruh aparat Kelurahan Margawati, Ketua RW 017 Bapak Deni dan para RT semuanya. Deni ini murid saya, sama dengan alumni Awaliyah. Tercatat dulu itu suaranya sangat bagus. Di antara murid kita di Pegunungan Garakuda yang mirip suara saya adalah cuma Deni. Ya. Jadi ada arah-arah ke tilawah. Sekarang jadi RW 17. Dan Pak Yayat juga murid kita, sama dengan alumni Awaliyah. Sekarang menjadi aparat pemerintahan Kelurahan Margawati. Alhamdulillah. Pak Hendi juga sentragan ngaji sama saya. Cuma saya rajin, dia tidak rajin dulu itu. Nah, alhamdulillah kali ini menjadi panitia peringatan Muharram 1444 Hijriah. Tak lupa tamu undangan sadulur Umi Erlis beserta jajarannya, terima kasih. Juga dari Yayasan At-Taufik Kampung Parakanru diwakili Ibu Dr. Anda Ade, terima kasih. Juga alumni Awaliyah Kampung Parakantelu Cibatu Garut, langsung dipimpin oleh ketuanya Ibu Aisri, Bendahara Ucu Mulyani, sekretaris Ibu Entin, ada inohongnya Mamah Ikim ya, dan yang lainnya. Terima kasih kehadirannya. Juga tak lupa buat MDA Kiara Kuda, tepuk tangan. Seharusnya yang menjadi panitia itu adalah MDA Kiara Kuda. Tapi kemarin itu sempat berpikir sebelum berangkat haji, karena kita dulu ngajar di Kiara Kuda, ngajar di Pegunungan, ngajar di Belariuk, di Galumpit, sehingga ada program MDA untuk keliling di momen-momen hari-hari besar Islam. Sekarang Pegunungan lewat panitia Masjid Al-Ihtiyar. Insya Allah Maulid atau Rojab di Kampung Balariuk, tempat kelahiran Abah sendiri.
Ya, jadi lahir Abah bukan Kiara Kuda, tapi di Bala Riau. Oleh karena itu, ini rasa bersyukur karena kita bisa sampai seperti ini juga ada wasilah dari tempat-tempat yang tadi disebutkan. Dan dalam rangka berhijrah, karena ini momentum hijrah, akhirnya puncak dari perjalanan Abah Syukur dulu Mang Aa di Margawati, katalahnya Mang Aa. Mang Aa ngaji di pesantren lewat ajengan Ubun sama Aki Udin, Allah yarham, ya Abun ya. Kemudian di Nangerang ajengan Utang, sekarang lahir ajengan Heru generasinya. Yang paling lama di Kiara Kuda dengan ajengan Mastur. Selesai semuanya itu, kemudian pernah di Bayongbong, kemudian pernah di Galumpit, pernah di Suci, pernah di Balong. Di Balong sambil sekolah di Alia. Dari situ hijrah ke Limbangan 1 tahun, hijrah ke Cigoce 1 tahun, hijrah di Pasir Laja 2 tahun, dan kemudian hijrah di Pondok Pesantren Kresek hampir 6 tahun. Selama 6 tahun, 5 tahun di Kampung Parakan Teluk. Disitulah dipercaya oleh Kiai, oleh guru Pak Lurah Madoa, ayahnya Aisy sama Ucu, Pak RW, Pak Uman, ayahnya Bu Ade sama Neng Nura, untuk memimpin satu lembaga yang namanya Lembaga Pendidikan Al-Quran. Waktu itu Abah ngajukan nama I'anatul Atfal. Maka madrasah yang di awalnya itu namanya TK TPA I'anatul. Mana murid-muridnya? Kita coba kita hadirkan melalui tayangan gaib ini ya. 1, 2, 3. Ibu Entin, mana? Ada. Ini murid Abah dulu. Sekarang juga murid. Kemudian ada Aisri, mana? Ada, Bu Ai. Ya. Mulia Karyani. Ibu Ade ini satu liting ngajar, bukan murid. Tapi adanya Neng Nura, mana? Ya, Ibu Dokter Nura sama lulusan kampus Asyafiyah Jakarta sama Abah ya. Ada lagi yang belum disebut. Dan yang lainnya. Alhamdulillah mereka sampai sekarang aktif dan 30 tahun berpisah baru dipertemukan di awal pandemi. 30 tahun tidak bertemu, kemudian dipertemukan di awal pandemi. Ya, ini bukan ceramah, ngobrol aja ya. Jadi waktu Abah di Instagram nyanyi sekian lama aku menunggu, gak kuat. Waktu itu Epul yang lihat Instagramnya pun kangen pengen ketemu Aceh Rahmat. Alhamdulillah dipertemukan dan Abah janji sejak pertemuan semua kegiatan alumni Abah biayai. Semua kegiatan alumni Abah yang biayai. Kenapa? Karena Abah makannya, tidurnya, nyucinya, bajunya, beli baju baru oleh ibu-ibunya mereka selama 5 tahun di Parakan Teluk. Dilanjutkan oleh Dadan. Inilah rahasia kenapa kadang Kiara Kuda juga dianaktirikan seolah-olah. Tidak dianaktirikan sebetulnya, tapi seolah-olah. Ya. Di Parakan Teluk. Tapi alhamdulillah sekarang di Kiara Kuda Cikal Bakal karena menjadi ketua majelis MDA Kiara Kuda, Abah hadiahkan untuk ibunda tercinta gedung MDA. Segala jerih payah Abah dan Dadan untuk majelis dakwah MDA yang insya Allah sebentar lagi finishing. Insya Allah nanti lanjut lantai 2-nya dan lanjut kita bangun toko MDA di tanah yang atas. Tadi sudah ada masukan, Bah jual pupuk aja. Abah nggak mau jual barang yang padu dengan toko-toko yang di sini. Jadi yang nggak ada di toko kita jual supaya tidak menjadi persaingan. Tadi sudah ada masukan pupuk, ada masukan material. Untuk apa? Untuk keberlangsungan majelis dakwah itu guru-gurunya, ustadznya ada sinergi untuk dana pemasukan. Walaupun toh tetap Abah tanggung jawab dari Jakarta. Karena kegiatan di Kiara Kuda bukan setelah ada gedung. Dari tahun 95 sampai tahun 2022 Abah selalu mensupport kegiatan Masjid At-Taqwa. Baksosnya bahkan sampai
Balariu, kegiatan maulidnya, seragam anak-anaknya, gaji imamnya, gaji imam taraweh, ada kerusakan semua. Sampai Ramadan kemarin pun para imam abah yang gaji. Cuma gak mau nyebutnya baru sekarang di peringatan Muharram. Jadi bukan baru-baru ini membangun kiara kuda. Oleh karena itu tertinggallah parakan telu. Jadi kalau tadi seolah-olah dianaktirikan, tidak. Kiara kuda dari tahun 95, mulai dari artis, politikus, semua pernah dibawa ke kiara kuda untuk ikut sumbangsi. Dan pada puncaknya, alhamdulillah, insya Allah dibangun sebuah gedung. Ya, oleh karena itu ke depan punya tanggung jawab besar untuk membiayai gedung MDA, Masjid At-Taqwa, Madrasah Al-Hasanah, Masjid Al-Ikhtiar, karena dulu juga Akidur Rahmi Uyut Abah, ajengan Aji juga paman Abah yang parakan tulu udah jelas. Oleh karena itu insya Allah di akhir ujung kehidupan Abah 53 sekarang, kemarin teman-teman Abah 5 yang meninggal. Abah ingin meninggal, setelah meninggalkan kebaikan, tidak hanya hura-hura. Hura-hura udah agak dikurangi nama Abah yang bersifat hura-hura. Sekarang ingin bermanfaat harta Abah benar-benar untuk di jalan Allah Subhanahu. Siapa tahu sholat mah belum tentu. Haji yang tiap tahun sudah 22 kali berhaji, umroh dalam 1 bulan 3 kali dalam 12 tahun, sudah tidak terhitung, belum tentu mabrur. Tapi mudah-mudahan dengan majelis MDA sumbangsi sosial membiayai cucu-cucu Abah dalam gerakan dakwah, maka lahirlah di Tabat ini 2022 MDA milenial berdiri. Ini anak-anaknya yang tadi disebut, ibu-ibunya kagak diurus, sekarang anaknya aja yang diurus ya. Ini MDA milenial, putranya Entin, putranya Abu Ai, putranya Ucu, putranya Neng Nura, putranya Bu Ade, dan yang lainnya yang gak hadir hari ini. Inilah anak-anaknya, berarti Abah cucu ya. Dipercayakan ketua umumnya adalah Saifullah, mana Pul? Dan alhamdulillah seragamnya marawis semua dari Abah, alatnya, bajunya, ini sarung dibiayai. Kenapa? Karena sudah janji di tanah suci kepada Allah. Ya, terakhir Slayer. Karena inungna menta, akhirnya indungna dibikinin oke. Tadinya mereka grup doang sebetulnya ya. Alhamdulillah. Inilah generasi yang Abah di momentum Muharram ini, kita saatnya mengedepankan generasi yang sudah umur 40, 50, saatnya menghadap ke ilahi dengan memperbanyak amal soleh. Ya, karena umur mah tidak tahu semua juga. Teman Abah kemarin mau ceramah sampai tempat meninggal, baru mau ke sini, hampir nggak jadi. Tapi karena udah komitmen ke sini. Nah, oleh karena itu ini momentum hijrah. Jadi kalau ceramah mah retorika gampang. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini zaman modernisasi, industrialisasi. Dari pagi sampai pagi kita nonton televisi. Sampai kehidupan kita juga di bawah televisi. Sampai kita kemana-mana, sampai tempat tujuan yang dibawa bukan tujuan, tapi HP sama charger, sama colokan. Semua sudah terjadi seperti ini saat ini. Sampai belajar agama pun gak mau ada gurunya, di Google. Ini zaman sekarang ini. Oleh karenanya, itu iya, tetapi hasil yang kita obrolkan dan nyata supaya Abah tidak bohong. Gitu ya. Momentum hijrah kali ini, mari kita berhijrah dari yang jelek kepada yang baik. Dari nggak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran. Dari tidak sholat menjadi sholat. Jadi tidak mau zikir menjadi zikir. Dari perkataan buruk menjadi baik. Saya punya teman namanya Suhendi. Mana Pak Suhendi? Alhamdulillah anak madrasah. Tetapi karena kehidupan dunia lupa sedikit sama Allah beberapa tahun. Ya, sekarang Abah bersama Suhendi gema Islam di Gunungan. Amin. Anak SMP juga ada yang di mana itu, tapi bukan Hendi, di Cililitan. Jagger, jago. Sekarang alhamdulillah ikut kegiatan alumni SMP baik. Jadi inilah momentum hijrah, inilah yang harus kita cari. Sehingga di momentum hijrah Abah berhak mengedepankan inilah hijrah kita sebelum datangnya 1 Muharram 1444, maka diresmikan gedung MDA, diresmikan MDA milenial. Dalam momentum hijrah ada perubahan ke arah yang lebih baik. Karena hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke
Madinah itu sudah selesai. Yang kita bicara adalah makna hijrah secara maknawi, bukan secara historis atau sejarah. Ya, yang dimaksud hijrah sekarang adalah makna maknawinya, makna agamanya. Ada perubahan total ke arah yang lebih baik, baik, terus baik. Kalau di haji itu orang tandanya haji mabrur bukan banyaknya berangkat haji ke tanah suci, bukan, tapi sesudahnya lebih baik. Maka dalam momentum ini hasil Abah hampir 60% adalah buat di jalan Allah, 40% Abah buat di rumah. Mungkin teman-teman bisa merasakan yang didanain Abah bukan di sini aja. Di Cibatu aja ada 3 lembaga. Nanti tanggal 20 Agustus 2022 kalau Abah jadi umroh, maka forum komunikasi lembaga Al-Quran Kecamatan Cibatu Abah pun biayai. Mau ngadain lomba tingkat sekecamatan Cibatu. Tepuk tangan dong. Tadi orangnya udah datang mengajukan proposal, juga teman Abah dulu. Abah rela karena sebagian juga bukan uang Abah, ya. Tanggal 20 masih gimana? Ini sudah terlalu banyak yang dibiayain. 20 belum ada, tim 1 juta pun belum ada. Tapi Abah yakin minggu ini insya Allah datang, ya. Jadi pialanya, bajunya, apa tadi? Ada 6 poin, 5 ya yang akan kita sumbang. Mudah-mudahan 20 Agustus full tampil di Kecamatan Cibatu. Marawis kita MDA Milina. Ya, tim catat. Ya. Ini sumbangsih apa? Maan, ini bukan ria ya. Iya ria ini. Tahadus binimatilah. Pak Iman adalah RW 09 Parakan Telu Cibatu. Berdiri Pak Iman. Sumbangsih dengan shootingannya. Jadi Abah enak. Kalau Abah sebenarnya mau gratis gampang. Nyoting gampang. Tapi Abah nggak mau. Kenapa? Karena ada dana umat. Ayo Pak Iman dibayar 6 juta dikurangin 0,2 ya. Alhamdulillah beberapa kegiatan di sini. Nah inilah momentum hijrah juga Pak Aud. Ini sini Pak. Pak Usuk. Siapa yang kenal Pak Usuk? Ya. Alhamdulillah di ujung usianya sama Abah juga aktif untuk syiar Islam. Pak Usuk. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Kasih Pak. Jadi didukung oleh para satpam, para tokoh, para lah pokoknya di Gunungan dan Kira-Kuda sehingga semangat untuk membangun MDA. Tapi tetap manfaatnya adalah untuk Masjid At-Taqwa. Manfaatnya tetap untuk Madrasah Al-Hasanah. Manfaatnya tetap untuk Masjid Al-Ihtiyar. Namanya saja MDA. Dan kegiatannya di tempat-tempat itu tetap. MDA menjadi jembatan untuk mendapatkan dana sehingga kegiatan-kegiatan bisa didanai. Ya, paling utama Abah sering pulang berarti ketemu emak, itu kan paling manfaat. Ya, ini ikhtiar. Juga Abah kenal yang namanya Nanang, Ananang. Mana Ananang? Ini dari Pamengpek sengaja hijrah ke Kirakuda. Orang Pamengpek. Ya, sekarang menjadi pelatih Qasidah MDA Kirakuda. Tepuk Pak Nanang. Karena beliau di sini bidangnya. Ada juga Pak F. Mana Pak F? Pak F adalah orang sangat jauh dari Gunungan hijrah ke Kirakuda, paling jauh itu. Ahlinya pengawas bangunan. Maka bangunan MDA Kirakuda Abang nggak mau pakai orang dari luar Kirakuda. Semua yang bangun anak-anak Kirakuda. Demi Allah semuanya anak Kirakuda. Yang lagi nganggur, yang lagi nggak kerja, masalah nanti rapi tidak kerjanya bangunan, ada arsitek yang membenarkan. Tapi arsiteknya udah dipaku duluan dari Jakarta. Jangan nengok-nengok ke Garut, nanti anak-anak gak benar kerjanya. Udah dari Jakarta dipantau. Kenapa? Abah juga ingin menghargai anak-anak Kirakuda supaya dapat penghasilan dalam kurun waktu 2 tahun. Insya Allah mendangun. Sehingga ibunya ngebul. Masakan sekarang ya? Ini manfaat. Dan inilah ciri haji mabrur. Abah tidak merasa mabrur. Tapi kalau bisa sumbangsi yang terbaik untuk umat, mudah-mudahan yang 22 haji itu inilah yang mabrurnya. Bukan berangkat hajinya. Amin ya Allah. Paham ya? Paham. Dulu ada orang miskin di Madinah. Anaknya 6. Nangis. Anaknya lapar, pengen makan. Ibunya bingung karena gak punya harta, gak punya duit sedikit pun. Akhirnya nemu bangkai keledai. Dia masaklah bangkai keledai itu untuk anaknya. Dalam agama saat kelaparan gak punya apa-apa, maka ular pun bisa jadi halal saat itu.
babi pun bisa halal saat Betul. itu. Bangkai keledai pun bisa halal saat itu. Betul. Saat itu, tapi bagi kita haram, nggak boleh. Maka ketika ada Umar bin Abdullah apa siapa namanya sahabat Nabi, yang istrinya sedang ngidam, ini bangi apa sengit banget, abi hayang cenah. Kan anu ngidam masuk aneh-aneh. Jam 1 puting hayang ceremek baheula di orang gunungan anu nyari ceremek ujungnya. Jam 1 puting nyari ceremek. Ini pingin masakan yang terambung wanginya itu. Hanya dicari oleh suaminya, ternyata seorang janda tua yang punya anak 6 itu yang lagi masak bangkai keledai. Kemudian diminta dengan alasan istrinya sedang ngidam, maka kata si janda, aku malu untuk memberikan karena untuk halal, untuk Anda haram. Kemudian baliklah ke rumahnya, ceritalah sama istrinya. Istrinya menangis, hilang ngidamnya, hilang maunya pasakan itu. Maka AA punya uang 360 dirham untuk haji kita tahun ini. Maka uang ini berikan saja kepada janda itu semuanya. Diberikanlah, nggak jadi berangkat haji. Dimimpikan seorang ulama soleh di Mekah, 16.000 saat itu di zaman tabi'it orang berangkat haji, nggak ada yang mabrur semuanya. Yang mabrur cuma seorang suami dan istrinya yang lagi ngidam, padahal dia tidak berangkat. Tapi Allah catat hajinya menjadi mabrur. Yang berangkat malah tidak mabrur. Maka selalu disampaikan ke jamaah haji, kalaulah ingin mabrur, sumbangkanlah harta kita untuk umat, dimanapun kita berada. Karena hajinya yang kita berangkat belum tentu mabrur, tapi akhlak baik, kelakuan baik, perilaku baik, kemudian harta yang diinfakkan, itulah yang akan menjadi mabrur. Maka doakan ibu-ibu Al-Huda, Pondok Bambu, ibu-ibu Awaliyah, para kandelu, At-Taufik, khususnya ibu-ibu Masjid At-Taqwa, yang dipakai ibu seragam itu adalah dari alumni Haji Abah, bukan uang Abah. Semua diseragamin. Sekarang bapak-bapak semua diseragamin kaos, bukan uang Abah. Abah hanya minta ke jamaah, kalau ingin mabrur keluarkan harta. Abah punya yayasan, ayo. Itu, alhamdulillah. Nah, yang tanggal 20 yang belum ada gambarnya, mudah-mudahan dapat juga ya. Karena yang ini sudah selesai, yang ini nih. Tinggal yang tanggal 20. Kalau nggak jadi umroh, tanggal 20 insya Allah Abah ke Cibatu lagi ya. Nah, lewat mimbar yang mulia ini, untuk alumni Haji Aliyah Wisata, alumni Haji MDA, terima kasih atas sumbangsinya. Ibu-ibu sudah berseragam, cuma kerudungnya belum Pak, sepatunya belum, roknya belum, kutangnya juga belum. Ya, alhamdulillah. Maka momentum hijrah, Den, mana Deni? Ini Deni kecilnya diasuh sama saya. Tuh Deni, Den. Ya, Deni bukan RW, Deni itu, Deni Saripudin. Tuh kecilnya mainnya sama kita. Ya, sekarang menjadi pengusaha, alhamdulillah. Punya mantu dari anaknya Haji Entoy, terkaya di Cimuncang, sawahnya banyak banget. Sekarang jadi mantunya. Kali-kali infak sawahnya ya Den. Iya dong, warungnya infakin dong, kerupuk gak apa-apa lah. Jadi alhamdulillah kita punya pengusaha yang anak didik kita juga. Nah, momentum hijrah, mari kita ajak semuanya. Saya nggak punya harta dengan pikiran, saya nggak punya harta dengan tenaga. Maka tadi malam Abah begadang nemenin, Abah nggak gawe, cuma nongkrong. Mau rokok ambil warung, mau kopi ambil warung, nggak bantu duduk lagi Abah. Tadi pagi sampai jam 10 dari jam 6. Mau rokok ambil, Bah pingin bubur, di mana ada bubur? Di Bupati, ambil, sampai sekarang belum bayar. Nanti bayar, rokok berapa bungkus, kopi berapa gelas, nanti bayar. Silakan. Ya, alhamdulillah, tanda syukur bahwa dulu Abah juga diasuh Mekang Usum. Ya, sampai ngalah jangkrik, ngalah belut, ngalah simut, diasuh. Dulu sekolah SD itu di dia, kelurahan di situ. Jadi memeh ke sekolah itu di sawah heula, ngalah jangkrik. Ai dapat gaam. Dimarahin Mamang Usum. Lain gaam atuh cenah bagejed. Dulu ada bagejed ya. Nah, ini Mang Usum saksinya. Bahkan ada namanya Mang Uang. Mang Uang masih ada? Tidak ada Mang Uang itu dengan anjing dan
babi. Selalu hidupnya anjing dan babi. Sehingga tempat rumahnya di sampingnya adalah tempat ngadu anjing sama bagong. Ya, satu-satunya jalan yang saya dulu takut adalah lewat situ. Gak mau, selalu lewat sini. Dan paling tidak suka sama Mang Uang, tapi tidak pernah ngomong, dalam hati aja. Lama-lama nangis di depan saya, lewat emak saya. Saya azan di Kiara Kuda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagunya masih gitu. Datang nangis Ujang. Rek berhenti ngadu anjing kayak nangis. Rek berhenti ngadu bagong. Ku aceng lulus hati ku ajan. Yang dina ceramah khutbah Jumat kamari. Rek tobat, ayeuna rek jadi jamaah Masjid At-Taqwa sampai sekarang sudah 20 tahun. Mudah-mudahan Mang Uang istiqomah, ya. Itu sejarah fakta. Ya, sehingga Abah itu diperebutkan di Cibatu sama di sini untuk mengelola pendidikan. Karena supaya adil, Abah nggak ke Cibatu, nggak ke Kiara, tetap di Pondok Bambu. Yang datang duitnya adalah sama ilmunya. Aman ya? Ini juga mudah-mudahan nilai hijrah dan nilai infak sedekah Abah buat Abah, ayah Abah Hamim bin Momon, buat Aki Toha bin Eyang Haji Muhtar, buat Ma Eja bin Eyang Haji Muhtar, buat Aki Durrahmi, buat Mang Aji, buat Aki Elom, buat Ajengan Mastur, buat Aki Oyo, buat Aki Momon, buat Eyang Paki, buat yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kembali kepada hijrah. Terakhir, tidak ada yang lebih bahagia ketika melihat Kiara Kuda dihiasi orang soleh saat ini. Mengapa? Karena dulu Kiara Kuda tuh masjidnya, Jumatannya tuh dari mana-mana ke Kiara Kuda. Lampegan, Kiara Kuda. Galumpit atas, Kiara Kuda. Gugunungan, Kiara Kuda. Burujul, belah sininya, Kiara Kuda. Balarium, Kiara Kuda. Dulu. Sehingga sekarang terhiasi dengan orang-orang soleh. Salam santun untuk Ajengan Aep. Makasih Ajengan. Dan beliau guru besar untuk di Majelis MDA Kiara Kuda. Salam santun juga buat Ustadz Taufik. Mana Pak Ustadz? Sama Ajengan Maman. Terima kasih Ustadz. Ini orang Singajaya, daerah santri. Terima kasih. Bangga di Al Hasanah menjadi guru. Di MDA juga insya Allah jadi dewan. Karena MDA hanya nama doang. Untuk mencari dana kegiatan At-Taqwa juga sana dan yang lainnya. Juga ada Ajengan Heru dari Nengerang ya. Nah, Kiara Kuda diwarnai oleh itu. Karena dulu diwarnai oleh siapa? Ajengan Abur, Ajengan Utang, Ajengan Abbas. Itu orang dari luar juga. Sekarang generasinya Ajengan Opik, Ajengan Ayep, Ajengan Heru, ada Ajengan Maman. Alhamdulillah. Sehingga Abah tidak perlu ke Kiara Kuda. Mereka aja yang nolak. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan momentum hijrah ini kembali melewat MDA, ingin menyuarakan suara Islam, ingin mensiarkan Islam. Mari kita berakhlak ke akhlak yang lebih baik, tingkah laku yang lebih baik, pribadi yang lebih baik, ibadah yang lebih baik, serba lebih baik, panggil ke istri juga lebih baik. Biasanya kalau manggil bapaknya 525 Pak, 15 turunin dikit Pak. pas. Habis Muharram turun Pak. Nah, mabrur. Ya. Bapaknya Mama. Setelah Muharram, Ma. Minggu ini oleh lah. Tapi minggu berikutnya, Ma. Mama, mana airnya? Itu suami nggak berakhlak dari sisi suara. Istri pun kalau lebih kencang dari suaminya nggak berakhlak. Karena suara istri itu harus lebih pelan dari suara suami. Sekarang banyak istri tidak masuk surga dari suara aja sudah tidak masuk surga. Walaupun sholat, walaupun puasa, tapi manggil suaminya, ayah lebih kencang. Istrinya nggak akan menjadi ahli surga. Kenapa? Ada hadisnya, ada ayatnya. Nggak boleh lebih kencang suaranya daripada suara. Keluar rumah tanpa izin pun sudah dosa. Walaupun arisan Pak RW, tapi suami nggak menjadi jembatan surga. Jangankan arisan, ngaji. Kalau suaminya memerlukan di rumah, harus di rumah. Istri tidak wajib datang ke pengajian Ajengan Ayat. Lagi puasa sunnah, suaminya mau, mah lapar. Lapar apa nih Pak? Makan apa yang anu? Yang anu, mah.
wajib dilayani. Nolak dosa. Gitu ya. Maka kata para ulama, istri kalau ingin masuk surga 3, taat Allah, taat Rasul, taat kepada 3. Kadang sekarang mah taat ke suami orang sama laki orang. Ini kedurhakaan istri zaman sekarang. Maka di momentum hijrah mari kita rubah. Ya, Ustadz juga sama. Mari kita hijrah Ustadz. Kalau ingin ceramah diamplokin yang banyak amploknya. Amploknya banyak. Kalau jamaahnya sedikit gak mau, dibayar sedikit gak mau. Mari kita hijrah para dai. Kita berdakwah tanpa ada pamrih. Demi Allah Bu, kecuali ke Garut Abah gak pernah dibayar. Padahal ongkos sekarang bensin full pertama tuh 700.000. Jadi batis sekali ke Garut 700.000 karena itu pertama. Baliknya, onoh ininya 4 juta 5 juta habis. Sementara dakwah di Garut pulang paling kecimpring. Uli. Demi Allah, sekarang kalau sekarang ke Garut, minggu depan ke Garut berapa untuk mobilnya aja? Coba bayangin. Bener. Maka ketika saya puluh teriak, Bang, atau sebut 3 minggu deh terus ke Garut, 700 kali 3 berapa? Itu ada epulnya. Ya, tapi lucu. Tapi itu memang karena kita sudah mewakafkan diri kita untuk kebaikan, gak masalah bensin. Walaupun pertama sudah naik. Mau beralih ke peralit sampai 300.000, takut mesinnya rusak. Jadi sekarang kalau ke Garut mikir-mikir 700.000 mesin bensinnya doang. Demi Allah. Nyesel? Enggak, karena sudah komitmen untuk dakwah ke Garut. Ini juga momentum hijrah. Momentum hijrah. Belum tentu Abah yang uang dari haji kemarin menjadi kemakruran, tapi dari hasil haji itu diimpakkan untuk kegiatan Muharram di pegunungan. Ini yang akan mabrur. Hanya ngomong untuk jamaah ini doang ya, gak masuk TV kan, takutnya ria. Jadi hasil haji Abah cuma kasih ke Umi 4 juta, lebih dari 4 juta untuk kegiatan ini dan yang lainnya. Abah hampir 15 juta habis. Sementara kaum Ida cuma ngasih 4 juta. Wallah, demi Allah, Abah ikhlas. Abah ikhlas untuk kegiatan dakwah di Garut dan di Cibatu. Abah ngomong hanya untuk teman aja, nggak apa-apa. Dibilang ria silakan, tetapi ini memang sudah komitmen. Insya Allah Abah ikhlas. Toh tadi sudah ketahuan kan ada uang yang lain, ada donatur yang harus disampaikan. Malah kemarin mau ke Garut, bah 3 orang lagi katanya belum sekaos. Handy itu. Eta mau orang ngeslek dipakai baru ngajuin. Kumaha hen cetak atuh. 3 cenah bah cerik wae. Siapa? Laki-laki kumisan enggak? Kumisan. Masa orang kumisan nangis? Mana? Tuh yang baru. Pak. Si Bapak akhirnya datang bukan karena seragam. Memang mau datang, enggak ada seragam siapa ya? Alhamdulillah yang 3 juga sudah dibeliin dan menjadi kebanggaan ya. Tapi capnya kok begitu? Itu kenapa itu? Putih. Terus ini. Nah, insya Allah ini jadi tadi tidak ceramah tapi hanya ingin menyampaikan maksud menjelang resminya peresmian gedung MDA yang sebentar lagi insya Allah selesai untuk menyongsong kegiatan majelis MDA dalam rangka momentum hijrah. Insya Allah akan menjadi tempat pendidikan, tempat pelatihan, tempat kursus, bahkan menjadi kantor haji dan umroh untuk Garut juga yang lain-lainnya ya. Siapa yang kerja? Orang-orang Kirakuda dan pegunungan silakan. Nanti untuk Cibatu ada madrasah awaliyah, ada madrasah At-Taufik. Bisa jadi tempat untuk penerimaan haji dan umroh. Dan Abah sudah ngomong, Abah ingin ngeberangkatkan Ustaz, ingin diberangkatkan ajengan air Entin Neng Nura. Insya Allah berangkat tahun depan. Kalau nggak tahun depan, tahun depan. Kalau nggak tahun depan, tahun depan. Nggak tahun depan, tahun depan. Kenapa? Karena berangkat haji sekarang berangkatnya 24 tahun. Ya, kalau nggak haji, tin, ajengan air, ajengan opik, ajengan heru, umroh. Abah udah janji, doakan. Ingin berangkatin mereka. Ya, kamu sup, cicing hela. Kan pakum lama di masjid. Ini yang aktif terus-terusan di masjid yang harus kita berangkatkan. Wayahna ya. Gak apa-apa. Ikhlas. Jangan nangis.
Doakan mah ajangan Aep, ajangan Heru, ajangan Opik, Entin, Neng Nura, siapa Ustazah ini, Ucu, semua yang terlibat di madrasah nanti paling akhir Epul, paling akhir Abah sudah umur 80 pun saat itu ya. Doakan bisa ngeberangkatin mereka yang selalu aktif di madrasah dan di masjid. Kenapa? Demi Allah mereka gaji nggak ada gaji. Gaji cuma 50.000 cukup apa? Abah dulu digaji enggak juga. Gaji rokok pun nggak bisa beli dulu. Rokok belum kamu. Demi Allah yang ngasih makan ibu-ibunya mereka. Emak kadang-kadang, tapi lebih banyak ibu-ibunya mereka yang tiap hari. Sampai dadan yang nyuci bajunya adalah ibu Entin. Dan kalau ada rezeki berangkatin Entin dan yang ngurus. Berangkatin ustaz-ustaz. Ayo kita bikin program setelah Covid berlalu ini. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Dan alhamdulillah terakhir, Abah sebagai alumni Awaliyah, alumni Kiara Kuda, juga alumni Suci, alumni Kresek, dan alumni Aliyah Negeri Garut sekarang bergabung di Sadulur dalam usia kepala 5 semua. Karena sudah kepala 5 harus gairah, maka di Sadulur selalu ada nyanyi. Untuk apa? Hiburan hati. Ada senang. Untuk apa? Kesehatan. Jadi programnya beda sama yang tadi. Memang harus yang gitu-gitu, ya. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Begitulah hai para Sadulur. Nah, di Sadulur mah gitu joget. Doa, ngaji, taslim. Kenapa? Usia 5 ini perlu sinergi, perlu semangat, perlu ceria. Jangan karena umur 5 cicing wae di kamar, gak olahraga, bahaya. Oleh itu untuk gairah hati, Abah di Sadulur ada. Di Sadulur ada jengkol, di Sadulur ada petei, di Sadulur ada liwet, di Sadulur ada sambal, ada golekan Nyai Engku. Enak dimakan itu ya. Itulah, maka Sadulur, Kiara Kuda, Cibatu menjadi keluarga demi Allah. Jangan dipisahkan. Hidup Bumi Erlis, Hidup. hidup Entin, Hidup. hidup Neng Nura, Hidup. hidup Bang Cecep, Hidup. hidup Pak Lurah, Hidup. Pak Lurah hidup, Hidup semua. Adik hidup juga, Satpam hidup, Hidup. pemuda hidup, Hidup. tim bangunan hidup, Hidup. milenial hidup, nenek-nenek walaupun gak ada giginya hidup, nyengir atuh Bu. Ya demikian, bukan ceramah tapi ini mah mengemukakan Isi hati. isi hati, tujuan, program, dan kebersamaan yang barusan disebut. Kita tidak boleh bersatu, kita sudah menjadi keluarga di bawah binaan Kelurahan Margawati. Tepuk tangan. Abdi rakyat Margawati di Lurahan Kupayadi, Payadi yang baik. Tiap pagi berseri-seri, walau tidak minum kopi, jujur hatinya mah Pak Lurah yang ngomong, rakyatnya bukan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan ibu bapak kami, ampuni kesalahan kehilapan kami. Wangikan kami dengan keturunan yang soleh dan solehah. Kami ingin hijrah di jalan-Mu ya Allah, ke arah yang lebih baik. Tunjukilah kami kepada jalan yang benar, ke jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, bukan jalan mereka yang Engkau sesati dan Engkau murkai. Ya Allah, kami hadir di saat ini momentum 1 Muharram 1444 Hijrah. Kami tidak ingin ria, kami tidak ingin sombong, tapi kami ingin menampakkan syiar Islam di saat orang tidak suka dengan acara ini, di saat orang lupa dengan syiar Islam, di saat orang lupa dekat kepadamu. Karena momentum hijrah adalah momentum kekasihmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah dari Mekah ke Madinah, membangun umat di masjid, membangun ekonomi di masjid, membangun perang di masjid, politik negara pun di masjid, semua kegiatan Rasulullah saat itu di masjid. Maka kami ingin kembalikan masjid
kepada fungsi kebersamaan, kepada fungsi persatuan, kepada fungsi pendidikan, kepada fungsi politik yang berakhlak, kepada fungsi yang bisa merubah akhlak kami menjadi lebih baik. Maka satukan kami walaupun kami berbeda organisasi, satukan kami walaupun kami berbeda partai politik, satukan kami walaupun berbeda pemikiran. Di hijrah momentum ini kami ingin ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu berilah hidayah kepada kami ya Allah, tunjukilah kami ya Allah agar kami senantiasa berada di jalan-Mu ya Allah. Kami bersyukur kepadamu, tapi kami juga bersyukur atas kami lahir ke bumi, siapapun kami, baik presiden sampai RT, buya sampai buaya, ajengan sampai matan bajingan, konglomerat sampai orang merarat, semuanya lahir dari seorang ibu yang muslimah. Seandainya kami tidak lahir dari seorang ibu yang muslimah, tidaklah kami menjadi muslim ya Allah. Oleh karenanya kami mohon kepadamu, berkahkan ibu kami, berkahkan ibu kami semua, rahmatilah ibu kami, sayangilah ibu kami, angkat derajat ibu kami, jauhkan dari siksa api neraka. Bagi ibunda kami yang sudah tiada, yang sudah terkubur seorang diri di alam kubur, doa saat ini menjadi kebaikan, doa saat ini menjadi lapang kuburnya, doa saat ini menjadi terhindar dari siksa kubur. Untuk ayah kami yang hidup ataupun yang tiada, kami doa bersama juga sama dengan untuk ibu. Angkat derajat orang tua kami, wangikan orang tua kami, ayah kami karena kesalahan kami. Gantilah jerih payahnya keringat yang tercucur di bawah terik matahari dari pagi sampai pagi mencari rezekimu untuk membesarkan kami. Maka ampunilah ayah kami, lapangkan kuburnya yang sudah tiada, hindarkan daripada siksa kubur. Ya Allah, ya Rabbana, juga guru-guru kami, saudara kami, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, dan jadikan anak-anak kami generasi yang islami, menyongsong masa depan yang gemilang. Jadikan mereka buah hati kami yang menyelamatkan dunia akhirat kami, yang mampu mereka memasukkan kami ke surga. Ya Allah, ya Rabbana, kabulkan cita-cita anak-anak kami, jadikan mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah sambutan dari Abah Rahmat Syukur. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Di ujung acara sesajen ditutup ada cenderamata dari atas nama warga RW 17. Ada kenang-kenangan, ada cenderamata buat Abah. Mohon kesediaannya Abah untuk kembali ke panggung, yang insya Allah bingkisan cenderamata ini akan diserahkan langsung oleh Bapak Ketua RW 017. Dari foto tuh kan bener lagi nih. Terima kasih. Ini harus dibawa ke Jakarta, harus dibagi. Oh, jadi harus ke Jakarta, punten ya. Nuhun Pak Iman. Alhamdulillah, ini cenderamata mudah-mudahan bermanfaat, barokah buat Abah sekeluarga. Mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan Abah panjangkan umurnya, mudah-mudahan Abah sehat walafiat, mudah-mudahan bisa membimbing, membawa kita ke jalan yang lurus. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, dari awal sampai akhir acara telah disampaikan. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir, mudah-mudahan di tahun baru Hijriah 1444 Hijriah ini, mudah-mudahan kita semua menjadi ke arah yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup acara tadi dibuka dengan basmalah, kita akhiri acara dengan mengucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara dari awal sampai akhir. Mohon maaf
Saya sebagai pembawa acara, bila ada kata-kata yang tidak berkenan, tawakuf sihapunten kasadayana. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo salaman sama Pak Lurah, dimulai dari sini. Ya Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam